Alur cerita komik manhwa ini menceritakan tentang apakah Nasunho ingin membalikan waktu. Semua kemampuan Nasunho akan diatur ulang. Silahkan pilih tanggalnya, 28 Februari 1985, hari kelahiran Nasunho. Kekuatan finansial, aku akan mengumpulkan semua kekayaan dunia dan menciptakan monopoli. Saya akan memonopoli semua ruang bawah tanah di dunia ini selagi dunia masih damai, di mana sebelum The Day of Beginning akan dimulai. Singkat cerita, keesokan harinya, ini yang akan kuberikan padamu, Woyonhe, saat dia bangun. Itu adalah perusahaan medis baru, yaitu rilisan penuh. Dan ketika Yonhe akhirnya tersadar, Sunho pun memberikan berkas itu segera. Dungeonnya telah dihancurkan. Sekarang dapat digunakan sebagai rumah sakit secara penuh. Aku hampir lupa. Ini adalah sesuatu yang kujanjikan. Dan setelah memberikan sebuah rekening kepada Yonhe, Sunho berpikir 500 juta untuk memasuki dungeon, 500 juta untuk yang bertahan hidup, dan 1 miliar sebagai pendapatan tahunan. Totalnya semuanya yaitu 2 miliar. Melihat rekening itu berisikan 2 miliar, Yonhe begitu sangat terkejut. Dirinya tak menduga semua itu akan benar-benar jadi miliknya. Melihat Yonhe seperti itu, Sunhe berpikir, Wo Yonhe telah melakukan kegiatan sponsor dengan penghasilan yang sangat rendah. Pasti sulit bagi orang yang sensitif seperti dia. Akan tetapi, sekarang aku punya perusahaan medis. Aku dapat dengan bebas membantu lebih banyak orang. Oleh karena itu, Sunho dengan serius bertanya kepada Yonhe, apakah kamu tidak merubah pikiranmu tentang pergi ke dungeon lagi? Mendengar pertanyaan seperti itu, Yonhe pun memikirkannya sejenak. Namun, setelah memikirkan setelahnya, sambil tersenyum, ia menjawab, apabila untuk keputusan semacam ini, kukira aku akan membutuhkan banyak uang lagi. Jadi, aku akan berada dalam perawatanmu di masa depan juga kan, sang pemimpin. Tentu, setelah mendengar jawaban Yonhe, membuat Sunho tersenyum senang. Karena urusan Sunho telah selesai di rumah sakit. Ia pun kini pergi bertemu dengan seseorang yang ia kenal. Di satu tempat, nampak para pria begitu sangat terpesona melihat sosok wanita yang ada di hadapannya. Ya, dia begitu seksi. Dan yap, wanita tersebut tidak lain, yaitu Jessica. Lama tidak bertemu, Ethan, ucap Jessica. Sambil tersenyum, Sunho menyambut Jessica. Itu benar-benar waktu yang sangat lama ya. Bagaimana dengan New York, Jessica? Tanya Sunho. Namun tanpa basa-basi, Sunho pun memberinya sebuah proposal kepada Jessica. Ia berkata, ini adalah proposal investasi baru dari Departemen Direksi. Tentu proposal investasi dari Rusia. Sekarang terserah dirimu saja. Melihat proposal tersebut, Jessica pun sedikit khawatir. Menurutnya, bosnya yang bernama Gilliam, bosku berekspektasi sangat tinggi kepadaku. Ethan, aku perlu pendapatnya tentang yang satu ini. Sambil tersenyum, Sunho menjawab, nikmati waktumu. Tidak perlu terburu-buru seperti itu. Akan tetapi, kenapa kamu tidak mendengar saranku terlebih dahulu? Tanya Sunho. Dan saran Sunho itu tidak lain, menjual semua saham utama di pasar Nasdaq di New York. Sunho berpikir, setelah Jessica melihat proposal tersebut, Jessica nampak sangat khawatir. Namun, akan segera menerimanya. Investasi senilai 30 miliar dolar, perlakuan tidak konvensional, tanpa tanggung jawab atas kerugian. Aku berpura-pura rendah hati, tetapi menonton penampilan Gillian dari dekat, sesuatu yang menarik pasti akan muncul. Dan satu orang lain, yaitu Jonathan, yang juga melihat kegiatan Lee Chung-so. Dia juga melakukan bagiannya. Dan panel berpindah. Seseorang kini telah bertemu dengan Jonathan. Karena masih belum dijelaskan nama pria ini.
Untuk sementara ini, Mimin panggil Nord. Di mana saat itu juga, Nord menjelaskan kedatangannya bertemu dengan Jonathan. Kami sedang mengembangkan shared teknologi. Dan untuk menjelaskan secara singkat, namun sembari tersenyum, Jonathan telah mengetahui apa saja yang Nord kembangkan. Ia menjawab, ini adalah teknik eksudasi untuk mengevaluasi pentingnya sebuah situs web, bukan? Tergantung pada kreativitas pengguna. Kudengar itu senilai $1 juta. Ya tentu saja Jonathan telah mengetahuinya. Itu karena riset dari Sunho saat itu. Berpikir untuk menjual teknologinya untuk $1. Dengan uang sebanyak itu, aku bisa mengejar gelar PhD. Aku mengumpulkannya secara perlahan, tapi sepertinya teknologi itu tidak dijual. Terlebih dipaksa untuk menjalankan perusahaan agar berjalan dengan lancar. Tentu ini adalah waktu yang paling tidak tepat menurutnya. Tidak mudah untuk mengamankan saham bahkan setelah IPO. Tetapi jika aku membeli seluruh teknologi sekarang, kedua orang itu akan kembali ke program PhD-nya. Setelah memikirkan semua rencana ini, Jonathan pun tanpa basa-basi memberinya sebuah uang cek yang senilai tentu sangat membagongkan. Setelah mengecek nilai dari cek itu, membuat Nord begitu sangat terkejut. Matanya terbelalak setelah melihatnya. Dan yap, uang cek dengan senilai $10 juta. Melihat uang sebanyak itu, tak sengaja Nord menelan ludahnya sendiri. Ya tentu dengan uang sebanyak itu, keraguannya pun kini mulai muncul. Segera ia meminta maaf. Ia menjelaskan kepada Jonathan bahwa dirinya memiliki rekan. Apa Anda keberatan jika aku diskusi dulu dengan mereka? Tanya Nord dipenuhi keringat itu. Sembari mengamati jam tangannya, Jonathan menjawab, aku akan ke Washington 1 jam lagi. Jadi aku akan memberimu waktu 10 menit. Mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan rekannya, Nord pun segera menghubungi rekan kerjanya. Dan 10 menit telah berlalu. Nord pun kini telah memasuki ruangan Jonathan kembali. Sehingga Nord pun berkata, Tuan Jonathan, kebaikan dan apresiasimu kepada teknologi kami sangat berterima kasih untuk itu. Akan tetapi, namun belum selesai perkataan Nord, Jonathan pun bertanya, apakah kamu berubah pikiran? Kalau begitu, bagaimana jika aku memberimu cek lagi dengan jumlah yang sama? Melihat cek itu kembali, Nord pun lagi-lagi begitu sangat tertegun. Matanya terbelalak, tubuhnya panas dingin setelah melihat $20 juta kini tepat di hadapannya. Ia berpikir bertanya-tanya, Tuan Jonathan, sang The God of Investment, sangat tertarik dengan kita. Tentu kita pasti akan menjadi lebih besar. Namun karena sudah sepakat dengan rekannya, sambil mengelakkan nafasnya, Nord menjawab, itu tidak benar, tidak sama sekali. Kami sudah yakin dengan jawaban kami. Dengan tatapan yang sangat tajam, dengan penuh aura ancaman, Jonathan bertanya kepada Nord, apakah kamu tahu bagaimana aku menciptakan kekayaanku? Dan Nord pun menjawab sambil terbata-bata. Dirinya telah membaca buku Tuan Jonathan dalam perjalanan ke sini. Menurutnya itu sangat mengesankan. Dan Jonathan mengatakan, maka kamu harusnya tahu, aku mempertaruhkan seluruh kekayaanku 2 kali. Itu bukan keberuntungan atau insting judi saya. Aku mengambil kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan perhitungan yang akurat. Dan sekarang aku melihat kesempatan ketigaku hari ini. Menurutmu, berapa banyak aku bersedia bertaruh pada kesempatan ini? Dan saat ini kami memiliki lebih dari 500 miliar dana cair yang kami kelola di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Jepang. Dan mereka tetap berbaris untuk mengambil alih dana. Baiklah, mari kita kembali ke awal. Ketika kamu sangat menginginkan sesuatu, maka jangan pernah mengungkapkan niatmu yang sebenarnya. Tapi aku tidak melakukan itu. Tidakkah kamu mempertimbangkan untuk berubah pikiran? Tanya Jonathan dengan tatapan tajam yang penuh dengan ancaman itu. Kendati demikian, nampak Nord tak mengetahui apa maksud dari pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, Jonathan pun menjelaskannya. Awalnya kamu fokus menjual teknologimu sampai akhirnya bertemu denganku. Sekarang, bagaimana dengan perasaanmu? Apakah kamu yakin dapat menciptakan nilai lebih dari yang saya sarankan? Jika ya, aku tidak akan menghentikanmu.
Bahkan jika kamu memutuskan untuk pergi sekarang. Di mana saat Jonathan menjelaskan semuanya, ia pun menghubungi seseorang di ponselnya, di mana ia mengatakan kepada karyawannya untuk membatalkan pertemuannya dengan Menteri Keuangan. Itu karena ada sesuatu yang lebih mendesak dari itu. Mendengar Jonathan membatalkan pertemuannya dengan Menteri Keuangan karena mengatakan sesuatu yang lebih mendesak muncul menghambatnya, Nord pun kini mulai berkeringat dingin. Sekarang tubuhnya gemetar. Menurutnya, Jonathan ini, kata-kata itu seperti sebuah ancaman, dan ancaman ini serasa mutlak. Di mana saat itu juga, Jonathan berdiri dari kursinya. Ia pun berkata, "Aku akan melakukan yang terbaik untukmu. Jadi, biar diperjelas, ini bukanlah akhir dari ini." Setelah mengatakan hal demikian, ia pun berjalan mendekati Nord. Dengan serius, Jonathan kembali berkata, Kamu tidak punya pilihan selain kembali kepadaku." Nord bertanya-tanya, "Oh Tuhan, aku tidak percaya ini. Kenapa Anda melangkah sejauh itu?" Karena sudah tak ada pilihan, Nord pun mengambil cek $20 juta tersebut. Ia pun menjelaskan kepada Jonathan, dirinya akan mempertimbangkan situasi ini seserius mungkin. Oleh karena itu, 50-50. Namun, 50 dari kami harus dijamin hak pengelolaannya. Jika Anda benar-benar bersemangat tentang kami dan juga teknologi kami, setidaknya Anda harus menjaminnya. Mendengar penjelasan tersebut, Jonathan yang awalnya berwajah serius itu kini mulai tersenyum tipis. Dengan hal ini, sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, Jonathan meminta maaf atas tindakannya sebelumnya. Namun, menurut Jonathan, ini seperti takdir mengikuti namanya. 10/100. Gogol selalu sesuai dengan namanya. Setelah kesepakatan mereka, Nord pun kini meranjak pergi. Dan ketika Nord telah keluar dari ruangan Jonathan, akhirnya sifat Jonathan yang asli kini telah muncul. Nampak ia sangat lega apabila Nord telah menerima permintaannya. Di balik ruangan, seseorang bertepuk tangan atas kinerja Jonathan saat itu. Dan ternyata orang tersebut adalah Sunho. "Hahaha, itu bagus Jonathan, kau belajar dengan baik." Mengetahui Sunho telah mendengar percakapan mereka, nampak Jonathan sedikit kesal akan hal itu. Namun di sisi Sunho, dirinya berpikir, "Aku tidak menyangka dia akan berpikir jika uang $20 juta itu terlalu banyak untuk memulai perusahaan. Akan tetapi, tidak baik membawa saham dengan harga terlalu rendah. Tapi, ini adalah perusahaan yang akan tumbuh pesat menjadi lebih dari 60 miliar dalam waktu 10 tahun ke depan." Di tengah Sunho memikirkan semuanya, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Dan ketika Sunho membaca pesan tersebut, pesan itu berisi seseorang bernama Kate kini sudah ditemukan. Mengetahui lokasi Kate telah ditemukan, Sunho pun langsung mengeluarkan wajah yang sangat serius. Ia pun berpikir, seseorang bernama John Clark, dia adalah mantan tentara bayaran yang masuk ke Wall Street. Karena aku mengharapkan untuk bertemu orang seperti itu sama saja seperti mati tertembak di medan perang. Akan tetapi, harapan seperti itu juga bisa menghasilkan banyak uang dengan melakukan pekerjaan yang sama. Bagaimanapun juga, ketika salah satu kejutan dari gaya hidup agen detektif swasta, seseorang menyebut dirinya adalah Etak, tentu mereka akan mendatangiku. Orang dengan aroma yang familiar, yang hanya dipancarkan oleh mereka yang sudah melewati hidup dan mati. Di mana ia memikirkan semua itu, Sunho telah bertemu dengan orang yang bernama John Clark. Di mana saat itu juga Sunho akan menyewa mereka untuk memulai rencananya. Sunho berpikir, aku melakukan segalanya untuk bisa mendapatkan kepercayaan orang ini. Akan tetapi, kami tidak bisa menyelesaikan permintaannya. Itu karena peraturan perusahaan. Namun, aku akan mengusulkan kepadanya sebuah layanan yang bisa melewati batas hukum. Orang ini tersenyum tipis setelah membacanya. Dan akhirnya, John Clark
kini berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu sebuah koneksi dengan Big Hand. Setelah berpikir hal demikian, singkat cerita, di malam harinya, rencana mereka pun kini dimulai. Nampak Sunho dan John Clark dengan rekan-rekannya kini memulai aksinya, di mana ketika mereka sedang menuju ke suatu tempat, Sunho berpikir sebelumnya dia dari pusat pertahanan, jadi dia tidak akan bisa ditemukan dengan mudah, dan nama kasusnya adalah pembunuhan tingkat pertama. Dia dibebaskan karena kurangnya bukti, akan tetapi aku yakin bahwa itu benar dia. Di sini, Sunho sedang menjelaskan sosok orang yang dijuluki bernama Cat ya. Namun, ada kemungkinan Cat itu juga kini sudah awaken saat ini. Seperti layaknya Sunho dan Yonhee, di mana saat Sunho berpikir hal demikian, John Clark pun menginformasikan dengan kode tatapan bahwa mereka kini sudah dekat dengan lokasi target. Oleh karena itu, Sunho pun juga mengenakan topengnya, sergap di sekitar gedung. Jangan sampai ketahuan pengawas. Jika Cat kabur, maka dia harus ditembak di saat itu juga, ujar tegas John Clark kepada rekan-rekannya. Dan ketika mereka telah keluar dari mobil, Sunho berpikir pembunuhan tingkat pertama di usianya masih berumur 13 tahun. Tentu dia pasti seorang psikopat dari dulu. Sebelum memasuki gedung tersebut, Sunho mengajak John dan T-Boy untuk masuk ke gedung bersama dengannya. Ia pun memperingati mereka untuk tetap waspada dan jangan meremehkan dia, karena dia masih muda. Jika kalian mempertimbangkan bayaran yang dia janjikan, kau berarti tahu betapa berbahayanya dia. Ya tentu, John dan rekan-rekannya juga sedikit terkejut setelah melihat upah yang akan mereka dapatkan setelah menyelesaikan misi ini. Menurutnya, itu sangat gila. $1 miliar hanya untuk anak yang berumur 13 tahun. Dirinya tidak bisa menebak apa yang difikirkan orang-orang kaya seperti Sunho ini. Namun, setelah mengatakan hal demikian, di atap gedung, tepat di samping gedung, lokasi Cat berada, rekannya menginformasikan bahwa Cat sudah berpindah tempat ruangan. Karena menjelang tengah malam, akhirnya mereka pun segera masuk menyergap. Hingga setelah menelusuri area tersebut, kini mereka telah sampai di ruangan tempat Cat berada, di mana mereka akan siap menyergap Cat. Sunho berpikir bertanya-tanya. Saat ini, dia berada di kamar mandi. Apa dia menyadari kami? Namun, tak selang Sunho berpikir seperti itu. Tiba-tiba saja, Sunho terkejut mengetahui pintu apartemen Cat kini telah terbuka. Tentu saja, Cat saat itu telah mengetahui keberadaan Sunho dan rekan-rekannya. Tak diduga, sosok bernama Cat itu segera mencekik leher John dan T-Boy. Untungnya, dengan sekuat tenaga mereka berdua, ia pun akhirnya terlepas dan mengambil jarak dari Cat. Melihat ada kesempatan telah menyerang Cat, Sunho pun menembaknya dengan pistol. Namun, Cat menyadari keberadaan Sunho di saat itu juga. Kendati demikian, karena gerakan Sunho begitu sangat cepat, walaupun Cat melompat menghindari tembakan tersebut, tetap saja ia mendapatkan beberapa tembakan di tubuhnya. Segera Sunho berteriak, menyadarkan rekan-rekannya untuk segera fokus dan menembaki bocah itu. Kendati demikian, setelah mereka menembaki Cat dengan pistolnya, namun semua peluru tersebut kini seperti terserap oleh sesuatu yang menyerupai sebuah pelindung di tubuh Cat. Melihat kemampuan itu, tentu saja Sunho mengenalnya. Itu adalah skill segel penyerapan damage. Menurutnya, dengan kekuatan seperti itu, dia pasti di tingkat cireng. Melihat peluru-peluru itu terserap, John dan rekan-rekannya begitu sangat terkejut panik. Mereka bertanya-tanya, apa bocah ini monster? Apa itu sihir? Di sisi yang lain, karena sudah mengetahui jika Cat seorang awaken, Sunho pun juga kini mengaktifkan skillnya, Notice System. Anda menggunakan pedang Divey. Setelah mengaktifkan skill pedang Divey, ia pun mengarahkan energi pedang Divey tepat ke tubuh Cat tersebut. Tentu saja, dengan kekuatan awaken Sunho, membuat Cat terhempas, membentur dinding apartemennya. Notice System, Anda menggunakan Bench Fury tanpa memberi Cat kesempatan. Sunho mengambil belatinya dan memusatkan energi petir kepada belati itu. Dengan cepat, Sunho melesat menyerang Cat. Dan ketika Sunho akan membelenggu Cat dengan menusuk lehernya, namun serangan Sunho tak mempan. Entah dari mana Cat memiliki belati juga, akan tetapi Cat dengan cepat menyerang Sunho dengan belati itu. Kendati demikian,
karena memiliki pengalaman dan kecepatan yang lebih cepat dibanding Cat. Sunho dengan mudah menghindarinya dan memberi overcut tepat di wajah Cat. Ya tentu saja, dengan kekuatan Sunho, shield milik Cat hancur. Saking kuatnya serangan Sunho, Cat terhempas berputar dan tersungkur ke lantai. Sunho berpikir pukulannya telah mengenainya. Sepertinya aku sudah menghancurkan shieldnya itu. Memiliki kesempatan untuk membelenggunya, Sunho dengan cepat akan menyelesaikan ini. Namun, tak diduga, Cat bangkit dan menahan serangan Sunho. Kita bisa melihat di mana saat ini mata Cat mulai memerah. Sambil tersenyum, Cat berkata, "Pemilik skill man of adversity, kita bertemu lagi ya." Per hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.